Amen and amen. Sekali lagi selamat malam untuk semua, ya, terutamanya yang baru mengikuti kita, join kita di dalam Facebook, dan juga bagi mereka yang akan mengikuti kita secara offline, melawat kita di dalam YouTube, mendengar firman Tuhan, ya, untuk membangun rohani dan juga menguatkan iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Haleluya. Amin. Malam ini saya akan bawa kepada kita firman Tuhan bertajuk Takhta Pengadilan Yesus Kristus ataupun The Bema Seat of Christ. Takhta Pengadilan ataupun Takhta Bima Kristus pada malam ini, saudara-saudara. Nah, ada banyak ini yang saya sediakan. Sebenarnya ada banyak lagi, tapi saya coba akan ringkaskan. Saya akan coba pendekkan untuk kita mengerti apa yang saya maksudkan pada malam ini dengan firman Tuhan pada malam ini. Okay? Ya, The Bema Seat of Christ ataupun Takhta Pengadilan Kristus. Sebelum itu kita baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Ya, 2 Corinthians 5 verse 10. 2 Korintus 5 ayat 10. Alright? Amen. Nah, dalam 2 Korintus 5 ayat 10 dia berkata, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ya. Nah, di sinilah perkataan pengadilan ataupun takhta pengadilan Kristus kita temui di dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Dia berbicara tentang kita semua akan berdiri di hadapan takhta pengadilan Kristus dan kita akan menerima atau memperoleh apa yang patut diterima. Apa yang patut diterima. Nah, ini saya benar-benar mendorong kita karena sangat luar biasa firman Tuhan. Sekiranya kita mengerti firman Tuhan ini, apa bedanya takhta pengadilan Kristus dan takhta pengadilan atau takhta putih pengadilan, the white throne judgment, apa beda mereka itu membuatkan kita akan tahu bagaimana hidup pada saat ini dan tujuan kita untuk hidup percaya Tuhan pada masa ini, ya. Jadi bima ataupun takhta pengadilan Kristus dan takhta putih yang besar, kata firman Tuhan. Nah, saya baca sekali lagi di dalam Wahyu 20 ayat 11 dan 15. 2 Korintus 5 berbicara tentang takhta pengadilan Kristus. Wahyu 20 ayat 11 hingga 15 berbicara tentang takhta putih yang besar, the white throne judgment or the great white throne judgment. Right? Dua perkara ini kita harus tahu, ya. Di Wahyu 20 ayat 11 hingga 15, ya. Agak panjang sedikit tapi berbaloi kalau kita baca supaya kita akan mengerti apa yang kita bahaskan nanti. Katanya, lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api.
Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Wah, luar biasa firman Tuhan. Banyak orang baca ini, dia rasa takut. Ya, karena dia berbicara tentang takhta pengadilan or the throne of judgment. Takhta pengadilan. Jadi banyak orang Kristen baca ini, pikiran mereka akan berjalan ya, dan mereka takut bahwa ada pengadilan, ya, bahwa kita akan diadili, will be judged, ya. Tapi mengerti perkataan ini, mengerti tempatnya dan aplikasinya perkataan ini pada kita hari ini adalah penting supaya kita tahu bagaimana hidup di dalam dunia ini sebagai orang percaya. Nah, banyak orang di dalam dunia ini percaya, terutamanya orang Kristen. Karena orang Kristen percaya kalau dia percaya Yesus, bertobat, terima Tuhan, dia akan masuk syurga, langsung masuk syurga. Kalau ada orang mati, dia langsung masuk syurga. Kalau dia dikuburkan, didoakan langsung masuk syurga. Ada yang berdoa supaya malaikat datang untuk menjemput mereka masuk ke syurga. Jadi karena kita tidak mengerti hal ini, banyak kita percaya bahwa orang Kristen kalau dia meninggal, dia mati dan dikuburkan, dia langsung masuk surga, ya. Tapi dengan mengertinya perkataan ini, ayat-ayat ini, dan mengerti posisinya, kedudukannya di dalam firman Tuhan ini, membuatkan kita mengerti apa yang sedang dimaksudkan di sini, ya. Apa yang dimaksudkan di sini. Nah, saudara-saudara, semua orang di dalam dunia ini akan diadili, will be judged. Everybody will be judged. Christian and non-Christian, ya. Orang Kristen, orang bukan Kristen akan diadili, ya, atau dihakimi, diadili. Right? Nah, saudara-saudara, kita punya line tidak bagus, ya. Untuk kita, ya, tunggu sebentar, saya cek internet, ya, karena ada gangguan sedikit. Hopefully, ya, alright. Oke, nah saya kembali. Yang saya katakan, semua orang di dunia akan diadili, sama ada orang Kristen, orang bukan Kristen, dia akan diadili, ya, will be judged, will be judged. Nah, tidak ada satu orang pun yang terlepas daripada pengadilan ataupun the judgment, ya. 2 Timotius 4 ayat 1, Roma 14 ayat 10 mengatakan bahwa kita semua akan diadili. Tapi saudara-saudara, untuk mendorong kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, pengadilan orang Kristen, the judgment, pengadilan orang Kristen dan pengadilan bukan Kristen atau bukan percaya Tuhan Yesus berbeda. It's different, ya. Dia sangat berbeda. Nah, ini untuk mendorong kita karena ini di dalam firman Tuhan, ya, di dalam firman Tuhan. Orang-orang bukan percaya, dia akan diadili berdasarkan dosa-dosa mereka, ya. The unbelievers will be judged based on their sins. Mereka diadili berdasarkan dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Itu orang yang tidak percaya. Orang tidak percaya. Tapi orang percaya akan diadili berdasarkan atau berasaskan pekerjaan mereka atau perbuatan mereka. Alright? Saat mereka berbakti, ya, their service. Alright? Itu untuk orang percaya. Jadi orang percaya akan diadili karena perbuatan mereka atau pekerjaan mereka. Ya, believers will be judged because of their service, not because of their sin, not based on their sin, but based on their service. Satu lagi, keselamatan kita itu adalah free. Orang Malaysia bilang percuma, ya, tapi orang Indonesia bilang gratis. Keselamatan kita itu adalah gratis, free, dan berdasarkan anugerah Tuhan atau kasih karunia, based on the grace of God. Tetapi
ganjaran atau upah kita, reward orang Kristen itu berdasarkan pekerjaan kita, apa yang kita lakukan. Jadi itu berbicara tentang kehidupan kita, berbicara tentang bagaimana kita menghidupi iman, menghidupi kepercayaan kita, menghidupi hidup kita setiap hari. Ya, memang keselamatan itu dia memang gratis, ya, dia free of charge. Kita hanya percaya Tuhan, terima pemberian anugerah Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi upah, karena di hadapan takhta Kristus itu, the bema seat, di situ adalah tempat kita untuk menerima upah ataupun menerima ganjaran kita menurut pekerjaan kita. Memang pekerjaan itu bukan kita melakukan pekerjaan hari ini atau perbuatan kita menyelamatkan kita. Karena pekerjaan atau perbuatan kita itu tidak akan membuatkan kita masuk surga. Tidak ada orang masuk surga karena perbuatan baiknya. Kita masuk surga karena perbuatan Tuhan Yesus Kristus. Di kayu salib kita hanya percaya kepada Tuhan. Terima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Katakan amin. Tetapi pekerjaan kita atau perbuatan baik kita itu adalah penting saat ini untuk menentukan bahwa kita akan menerima upah apabila kita berdiri di hadapan takhta pengadilan Kristus. Saudara-saudara, kalau kita baca Alkitab, penting untuk kita selidiki, penting untuk kita teliti. Contohnya di dalam 2 Korintus 5:10 tadi, Paulus berkata, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh atau menerima apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kita harus tanya soalan di sini. Apa maksud Paulus waktu dia katakan sebab kita semua? Siapakah kita semua ini? Ya, yang akan berdiri di hadapan takhta pengadilan Kristus. Nah, kita ingat bahwa Paulus di sini dia menuliskan surat Korintus ini kepada orang-orang percaya atau orang-orang Kristen di Korintus. Dia bukan tulis ini, dia tidak menuliskan surat Korintus ini kepada orang-orang yang tidak percaya, tetapi kepada orang-orang percaya di Korintus, di gereja-gereja di Korintus. Jadi katanya sebab kita semua ini, orang yang kita semua ini adalah orang-orang Kristen di Korintus. Jadi katanya semua orang Kristen yang percaya Tuhan, semua kita orang Kristen yang percaya Tuhan harus, katanya, harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Saudara-saudara, sebelum syurga, kita akan melalui takhta pengadilan Kristus. Jadi, pengertian dan pemikiran kita selama ini bahwa orang Kristen yang meninggal, dia langsung ke syurga, itu kurang tepat. Karena setiap orang Kristen sebelum dia masuk ke syurga akan menghadap takhta pengadilan Kristus. Kenapa? Takhta pengadilan itu di 2 Korintus 5 dia berbicara tentang the bema seat ataupun takhta pengadilan, maksudnya dia satu platform seperti orang-orang yang berolahraga, olimpika, ya, berolahraga, dia bertanding. Jadi selepas pertandingan dia berolahraga. Kalau di sini dia bersukan, dia ikut sukan atau olimpik, Asia Game kah, Commonwealth Game kah, atau apapun. Kalau dia menang nomor 1, nomor 2, nomor 3, dia akan naik di suatu platform, ya. Nomor 1 tinggi, yang kedua dan yang ketiga ke bawah. Jadi dia akan menerima dia punya upah, dia menerima dia punya medal, dia menerima dia punya piala or the cup. Itulah takhta yang disebut takhta pengadilan Kristus ataupun the bema seat of Christ. Semua orang Kristen harus menghadap di hadapan bema ini untuk menerima upah ataupun ganjaran ataupun hadiah yang Yesus akan berikan. Karena apa? Karena perbuatan
sesuai yang dilakukan di dalam hidup kita, baik ataupun jahat. Nah, inilah tempatnya kita akan terima ganjaran atau upah karena pekerjaan kita. Satu lagi yang kita harus ingat, di depan takhta pengadilan Kristus, in the judgment seat of Christ, hanya orang percaya, hanya orang Kristen, orang percaya yang berada di takhta pengadilan Kristus. Tidak ada orang yang tidak percaya. Tidak ada orang yang bukan percaya atau bukan Kristen. Ya, kadang-kadang saya hati-hati pakai perkataan Kristen karena bukan juga semua orang Kristen percaya. Bukan semua orang Kristen committed. Bukan semua orang Kristen benar-benar Kristen. Tapi tidak apa, untuk kita mengerti bahwa di depan takhta pengadilan Kristus hanya orang Kristen, hanya orang percaya yang benar-benar percaya, yang hidup bersama dengan Tuhan di hari ini akan berdiri di hadapan takhta pengadilan Kristus. Yang seterusnya, di hadapan pengadilan Kristus ini, ia bukanlah suatu pengadilan karena pembalasan akan dosa. Kita tidak diadili karena dosa ataupun dipunish, ya, dipunish ataupun diberikan diadili karena dosa kita. Tapi di hadapan takhta Kristus kita menerima ganjaran, kita menerima reward ataupun hadiah, ya, atau menerima upah, itu perkataan yang tepat, menerima upah atas perbuatan pekerjaan kita yang kita lakukan dalam dunia ini, sama ada baik atau jahat. Kalau kita buat baik, ada upahnya. Kalau kita buat jahat, ada juga upahnya. Saudara-saudara, kalau kita mengerti ini, kita akan belajar hidup dengan bertujuan. Kita akan belajar hidup dengan setia di dalam Tuhan. Kita akan belajar hidup giat melayani Tuhan, berbakti kepada Tuhan. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Tetapi di dalam Wahyu 20 ayat 11 hingga 15, takhta putih yang besar ini, katanya di ayat 11, lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Nah, takhta putih yang besar ini, the white throne judgment, dia adalah tempat pengadilan di hari akhir. Di pengakhiran, segala sesuatu sudah selesai, ini sudah yang terakhir. Saudara-saudara, dengar baik-baik, baca teliti perkataan ini dalam Wahyu 20 ayat 11 hingga 15. Dan kita sambung ayat 11, katanya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Maksudnya sudah selesai segala sesuatu, hari kiamat, kedatangan Kristus, kedatangan antikristus, ya, hari pengadilan, hari Armageddon, ya, Israel diserang oleh segala bangsa, sudah selesai semuanya. Yesus kembali, Wahyu 19, ya, langit dan bumi yang baru sudah datang, apa semua. Dan ini hari terakhir, hari pengadilan di takhta putih yang besar. Ini adalah pengadilan yang terakhir ataupun the judgment, the final judgment. Ayat 12, dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Nah, saudara, kalau kita bayangkan orang-orang mati, besar kecil, berdiri di depan takhta itu. Kita lihat mayat-mayat mati berdiri di hadapan takhta putih yang besar. Amin. Tapi di 2 Korintus 5 ayat 10, di depan takhta pengadilan Kristus, orang-orang saleh, orang-orang kudus, orang-orang Kristen yang percaya Tuhan berdiri di hadapan takhta Kristus. Mereka orang yang sempurna dengan tubuh yang dimuliakan, with a glorified body, menantikan bahwa Yesus akan memberikan mereka upah karena pekerjaan perbuatan mereka di dalam dunia ini. Beda kan? It's very different. To understand this different, ya, mengerti perbedaannya sangat-sangat memberkati hati kita. Ayat 13, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang berada di dalam Titanic. Itu saya punya
Orang mati karena Titanic tenggelam. Orang-orang mati di laut karena perang, kapal mereka diletupkan hancur. Ya, kapal terbang hancur, jatuh ke laut. Jadi orang-orang mati, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Maksudnya neraka, Hades, Sheol, menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi. Mereka dihakimi. 2 Korintus 5:10, mereka diadili di depan pengadilan takhta Kristus. Di Wahyu 20, mereka dihakimi. They were judged. They were condemned. Mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu 14, maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Lautan api, the lake of fire. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Saudara-saudara, kenapa kematian kedua? Orang Kristen, kita lahir 2 kali dan mati 1 kali. Ini penting untuk kita ingat ya. Orang Kristen yang benar-benar percaya Yesus, yang benar-benar diselamatkan, dia lahir 2 kali dan dia mati 1 kali. Kematian kedua ini bukan untuk orang Kristen. Penting ya. Karena orang Kristen dilahirkan 2 kali, dia mati 1 kali. Orang yang tidak percaya Yesus, dia lahir 1 kali, dia lahir 1 kali, tapi dia mati 2 kali. Jadi orang percaya, orang Kristen, lahir 2 kali, mati 1 kali. Orang yang tidak percaya Tuhan Yesus Kristus, dia lahir 1 kali dan dia mati 2 kali. Kenapa orang Kristen lahir 2 kali? Karena pertama, dia dilahirkan dari ibunya, keluar di dunia ini. Dan dia hidup setelah dia bertemu dengan Yesus, mendengar Yesus, bertobat, terima Yesus. Dia dilahirkan kembali, kata firman Tuhan. Itu adalah kelahiran yang kedua. Lahir di dalam kehidupan, dalam kerajaan Tuhan. Lahir baru. Itu adalah kelahiran yang kedua. Tapi orang Kristen mati 1 kali. Saat orang Kristen meninggal, dia akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Sehingga takhta pengadilan dia menerima upah dari Tuhan Yesus Kristus. Dan setelah itu masuk ke surga. Orang Kristen lahir 2 kali, mati 1 kali. Orang yang tidak percaya Yesus, dia lahir 1 kali dan dia mati 2 kali. Dia lahir 1 kali karena dia lahir dari ibunya. Tapi dia tidak mengalami kelahiran baru. Dia tidak dilahirkan kembali karena dia tidak bertobat terima Yesus. Dan dia meninggal. Dia meninggal secara fisikal. Dan dia dikuburkan di depan penghakiman, di depan takhta putih yang besar. Dia dihakimi, dilemparkan ke dalam lautan api. Itu adalah kematian kedua. Bukankah itu sesuatu berita yang sungguh baik bagi kita saudara-saudara yang percaya Tuhan Yesus, yang bertobat, hidup dalam pertobatan, hidup setia kepada Tuhan, bahwa kita tidak akan berada di depan takhta putih yang besar. Haleluya! Ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi Wahyu 20 ini, takhta pengadilan ini, takhta putih yang besar ini adalah untuk orang yang tidak percaya Tuhan. Untuk orang yang hidup berdosa. Inilah penghakiman mereka, dilemparkan ke dalam lautan api bersama dengan setan, bersama dengan iblis, dan bersama dengan orang-orang yang mengikuti pekerjaan iblis. Saudara-saudara, haleluya. Masa tidak cukup banyak bagi kita. Mungkin saya boleh sambung ini saudara-saudara, tapi cukup 2 perkara ini untuk menjelaskan kepada kita. Nah, memang ini suatu perkara yang membuatkan kita bersukacita di hadapan Tuhan, karena kita tidak akan berada di hadapan takhta putih yang besar. Karena kita akan berada di takhta
pengadilan Kristus, 2 Korintus 5:10. Saudara-saudara, bilakah ini akan terjadi? Takhta pengadilan Kristus. Takhta pengadilan Kristus akan terjadi setelah kita mengalami pengangkatan, the rapture. Nah, hal yang pertama akan terjadi di akhir zaman ini adalah pengangkatan, the rapture. Ya, bukan antikristus. Banyak orang Kristen, dia mengharapkan antikristus datang. Dia berkata antikristus sudah ada di dalam dunia ini. Memang antikristus yang kecil memang ada. Orang yang menolak Injil Tuhan, orang yang menolak firman Tuhan, orang yang membenci orang percaya, orang yang membenci gereja-gereja. Ini kita panggil antikristus yang kecil. Tapi antikristus yang benar-benar antikristus, ya, the antichrist, itu belum datang. Dan sebenarnya saudara-saudara, kalau kita melihat aturannya di dalam buku kitab Wahyu, sebenarnya di dalam generasi kita tidak akan melihat pemerintahan antikristus. Ya, kalau tidak percaya, baca buku Wahyu, bandingkan buku Wahyu pasal 2 dan buku Wahyu pasal 13. Ya. Nah, banyak orang Kristen karena pandemik, vaksin-vaksin dikeluarkan, mereka bilang jangan ambil vaksin karena itu dari antikristus. Kenapa kita takut antikristus sedangkan kita hidup berdosa? Orang takut antikristus tapi tidak takut berzina. Orang takut antikristus, takut vaksin tapi dia tidak takut percabulan. Orang takut vaksin karena antikristus, dia tidak takut perjudian, kemabukan, persengketaan, benci, iri hati, tipu, bohong. Dia tidak takut. Dia tidak takut hidup berdosa. Dia tidak takut hidup melanggar perintah Tuhan, tapi dia takut vaksin. Ya, kan? Orang tidak pikir begitu. Banyak orang takut vaksin karena katanya itu antikristus. Saudara-saudara, kita tidak akan melihat pemerintahan antikristus. Kita juga tidak akan melihat tanda antikristus, yaitu 666 atau 666, the mark of the beast. Kita tidak akan melihat itu di dalam generasi kita. Karena gereja atau orang percaya kepada Tuhan Yesus akan diangkat, rapture, sebelum antikristus datang. Nah, katanya antikristus itu akan datang apabila gereja Tuhan sudah diangkat. Di dalam zaman pemerintahan antikristus, di dalam zaman kesusahan ataupun the tribulation, kita tidak akan berada di sini. Orang-orang percaya, orang-orang yang hidup bagi Tuhan Yesus tidak akan berada di sini. Apalagi kalau kita untuk melihat antikristus atau melihat tanda antikristus, tidak akan terjadi bagi orang Kristen. Itu suatu berita yang baik. Haleluya. Saudara-saudara, waktu akan datang karena kemodernan dunia akan bertambah. Ya, teknologi akan bertambah hebat, kemodernan akan bertambah hebat. Dan sekarang vaksin pun orang sudah takut karena antikristus. Tapi saudara-saudara, masa terdekat ini akan datang suatu kemodernan yang baru, yaitu kita akan menerima chip di tangan kita, ya, untuk melakukan transaksi. Jadi kalau kita berjalan, kita tak perlu lagi bawa dompet kita, ya, atau wallet kita, ya, karena semuanya berada dalam chip. Berapa uang banyaknya kita ada dalam chip. Nomor IC-nya kita ada dalam chip. Gambar kita ada dalam chip. Biodata kita ada dalam chip. Segala informasi kita berada di dalam chip, ya, di situ. Jadi ini akan terjadi di masa-masa terdekat ini. Saya mau tanya soalan saudara-saudara. Kalau ini diperkenalkan dan kita dinasihatkan untuk menerima supaya kita hidup di dalam cashless society, adakah kita akan menolak dan berkata, jangan terima ini karena ini adalah antikristus? Saya percaya banyak orang Kristen tolak. Saya percaya banyak orang Kristen khotbah, pastor-pastor akan khotbah, jangan terimanya chip di tangan karena itulah antikristus.
Hari ini saudara-saudara saya ada mau tunjukkan. Nah, ini saya punya bank ya, kartu bank ya, ini kartu bank. Saya ada 4 ya, tapi hampir semuanya 4 kosong semuanya. Ya, saya ada driving license. Saya ada IC merah karena saya orang percaya darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kalau kita pikir chip di tangan itu antikristus, apa bedanya chip di kartu kita dengan chip di tangan kita? Jelas, Tuhan tidak akan melanggar firman-Nya. Katanya tanda antikristus itu adalah 666. Dan itu akan tertulis di sini kalau itu antikristus 666. Tandanya 666. Ya. Tapi kalau chip itu bukan 66. Ditanam di bawah kulit kita dan semuanya. Itu kemodernan yang akan datang. Adakah kita bilang itu antikristus jadi saya tidak mau terima, mau tolak semuanya? Saudara-saudara, kita harus tahu aturannya atau sequence di dalam firman Tuhan. Bilakah antikristus datang? Bilakah kerajaan antikristus? Pengangkatan akan terjadi bila-bila. Soalannya, adakah kita siap apabila pengangkatan terjadi? Selepas pengangkatan, firman Tuhan berkata 1 Tesalonika 4 dari ayat 16 hingga 18, katanya kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan. Ya. Kita bukan masuk surga. Pengangkatan itu, the rapture, bukan mengangkat kita untuk memindahkan kita di surga. Hari pengangkatan adalah untuk mengangkat kita bertemu dengan Yesus di awan-awan, in the clouds. In the clouds. Dan antikristus datang di dalam dunia ini akan memerintah selama 7 tahun. Selama 7 tahun antikristus memerintah, kita akan berada di awan-awan bersama dengan Kristus 7 tahun. Sebelum Yesus kembali dan kita akan kembali bersama dengan Dia. Ya. Jadi selepas pengangkatan 2 Korintus 5:10 ataupun takhta pengadilan Kristus akan terjadi di situ. Ya, di selama 7 tahun itu. Kita tidak boleh gambarkan, tapi tolong jangan gambarkan bahwa kita terapung-apung, terbang-terbang di awan-awan ya, dengan kecapi, nyanyi-nyanyi, main-main. Bukan. Kita tidak tahu sama ada di awan-awan itu ada satu platform atau satu kota yang besar untuk menampung semua orang percaya yang diangkat pada waktu itu. Dan akan berdiri di hadapan takhta pengadilan Kristus untuk menerima upah. Upah orang Kristen, upah orang percaya. Saudara-saudara, ini akan terjadi. Adakah kita siap? Karena ini terjadi, bahwa sebelum surga ada tempat takhta pengadilan bahwa kita menerima upah kita. Adakah kita siap untuk itu, saudara-saudara? Dengan mengerti, banyak lagi di sini saudara-saudara saya belum sentuh. Tapi saya cuma jelaskan 2 perkara ini. Karena kita tahu bahwa takhta pengadilan Kristus itu akan terjadi. Apa yang harus kita buat hari ini? Kita harus giat melayani Tuhan. Kita harus aktif melayani Tuhan. Kita harus pelihara perkataan kita, mulut kita. Kita harus menjaga, pelihara bagaimana kita melayan satu sama lain. Gereja Tuhan, keuangan kita, berbakti kepada Tuhan, melayani Tuhan. Sangat penting sekali saudara-saudara. Kalau ada waktu saya akan sambung ini minggu depan. Tapi biasanya kalau saya khotbah topik yang lain, saya akan khotbah yang sama di waktu malam. Tapi saya coba ambil waktu untuk menyentuh hal ini, untuk mendorong kita sebagai orang Kristen. Di dalam firman Tuhan kita didorong untuk memperbanyakkan pekerjaan baik kita. Karena ada upahnya, saudara-saudara. Contohnya membantu gereja kita membesar, menginjil, bersaksi, mendorong gereja, mendukung gereja dengan keuangan kita. Itu ada upahnya, saudara-saudara. Bagaimana kita melayani keluarga, suami, istri, anak-anak. Bagaimana kita melayani satu sama lain di dalam rumah Tuhan. Ada upahnya, saudara-saudara. Jangan kita sampai kehilangan upah kita.
karena cara kita hidup tidak benar. So, saya tinggalkan firman Tuhan ini kepada kita, saudara-saudara. Kita pikirkan, kita renungkan, dan biarlah kita aplikasikan dan hidupi iman kita dengan cara yang betul, supaya kita tidak akan kehilangan upah kita di hadapan takhta pengadilan Kristus. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersuka cita karena keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan Tuhan Yesus adalah gratis, dan keselamatan Tuhan Yesus menghasilkan pekerjaan yang baik. Tolong kami Tuhan untuk hidup berbakti kepada Engkau. Tolong kami Tuhan untuk melakukan segala sesuatu seperti kami melakukannya kepada Yesus. Karena Tuhan Yesuslah yang akan membalas kami, yang akan memberikan kami upah. Terpuji nama-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu. Saya berdoa di mana kami akan menjadi kuat di akhir-akhir zaman ini. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara. Terima kasih karena waktu Anda. Hiduplah bersama dengan Tuhan. Perbanyakkanlah pekerjaan yang baik bagi Tuhan, supaya kita tidak akan kehilangan upah kita di hadapan takhta pengadilan Kristus. Tuhan berkati, shalom, dan kita akan berjumpa minggu depan. Tuhan berkati, amin dan amin. Selamat malam. Selamat malam.